Talk kali ini bakalan ngebahas dengan tema besar Let's explore about cycling. Barengan sama Kak Suzy. Masih barengan sama Kak Suzy. Tadi kan kita ngobrol-ngobrol ya sama Kak Suzy. Ternyata pernah ada pengalaman pergi ke Pangandaran sepedahan sampai 10 jam dong. Lovers gimana itu? Mau coba ke Pangandaran aku sih enggak. Tapi asik. Iya asik sih, tapi enggak deh. Aku takut gimana di jalan. Terus ternyata Kak Suzy ini juga join sama komunitas Women Cycling Community. Di sini tuh komunitasnya isinya perempuan-perempuan stronger semua dong, yang naik sepeda, gak takut diserempet mobil, diserempet motor, tapi tetap harus berhati-hati. Safety first ya Kak ya. Terus tadi kita juga sempat ngebahas soal ternyata Kak Suzy ini juga sering sepedahan sama keluarganya. Gimana aja tuh nih Kak? Coba jelasin lagi. Kalau sepedahan barengan keluarga tuh gimana aja? Karena anak-anak aku masih kecil, kita kalau komplek sebenarnya yang seperti jalanannya anak-anak Tapi bawa anak-anak kan biar safety juga, biar aman ya kan? pastinya. Terus ada cerita menarik apa sih selama gue barengan sama keluarga? Ada gimana pernah jatuh gitu apa gimana? Aduh, anakku sih nggak pernah jatuh. Wah, Malahan jadi ngejagain gitu ya, tapi sama diri sendiri nggak ngejagain. Gimana Mbak Suzy ini teh? Terus lanjut, ternyata aku lihat di Instagramnya Kak Suzy juga hobi banget sama fotografi, bener? Sebenarnya foto-foto apa aja sih yang suka, yang Kak Suzy tuh suka buat diambil fotonya? aku sih senangnya kalau pergi ke tempat baru, terutama ya. Aku lihat pemandangan yang bagus ya, aku foto gitu. Foto pemandangan lah sama foto keluarga dan anak-anak. Oh iya. Mau dong aku diajarin fotografi juga? Boleh. Sepeda bisa, fotografi juga jago. Waduh, bener ini. Aduh, hobi aja. Hobi. aja. Hobinya apa ya? Nah, buat teman-teman yang udah join lagi di live Instagramnya, halo, thank you banget udah join lagi. Mungkin teman-teman semua pengen komen atau nanya-nanya soal Kak Suzy yang hobi sepedahan, dan atau mau nanya juga tentang sepatu-sepatu atau sepatu sepeda gitu, boleh langsung komen di bawah komen ya. Kak Anggit, aku nanya dong apa gitu kan, nanti dibacain sama aku atau sama Kak Suzy juga. Untuk komentarnya bakalan dibantuin sama Kak Rizky di belakang layar. Halo Kak. Halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore Kak Rizky. Ini buat Kak Susi sama Kak Anggit di Iya, Instagram udah mulai rame ya orang yang gabung. Halo. Kita sapa-sapa dulu kali ya. Ada Kak Endang. Halo. Selamat sore Kak Endang. Ada Kak Bandit. Selamat sore Kak Ulun, Kak Aur, Kak Jonathan, banyak banget. Udah mungkin ada 20 orang. Terus ini ada yang mulai nanya nih. Dari siapa ini pria misterius? Siapa nih Kak Rizky? Nih, Kak Susi biasanya kalau jalan-jalan atau city cycling itu sepedanya harus kayak gimana sih kondisinya? Oh, kondisi sepedanya harus kayak gimana? Apakah cuci dulu sebelum jalan? Kan kalau jalan bareng-bareng malu dong kalau kotor. Iya, kompak dulu Coba, Kak. takutnya kan Iya, kempes. benar. Heeh, Kak Susi gimana coba jelasin deh. Kayaknya menurut aku yang pertama, yang paling penting harus dicek dulu ya kondisi sepedanya. Iya betul. Udah bener belum pompanya, pompa ban harus
siap sebelum pergi ya. Maksudnya bannya Dikompa dulu. dipompa dulu. Isi angin. Iya, terus ya siapkan air minum juga. Ah, iya itu penting. Air minum, jangan lupa helm sama masker. Nah, Ya, menurut aku sih gitu yang paling penting ya, goes di kota. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih ada lagi. Kak Susi, sepeda yang biasa dipakai sepedaan tipenya apa mungkin? Oh, tipe Jenisnya sepeda. atau Waduh. mereknya? wah, Atau kalau merek jangan, tipenya aja. Gimana? ya Tipenya sih road bike ya, road bike yang untuk speed ya, untuk speed sih road bike-nya. Oke, berarti teman-teman yang nonton sebenarnya mungkin sepeda bisa kita pilih sesuai kemampuan ya. Iya. Pertama, kemampuan budget. Ya. nah Yang itu. kedua, bener kan? Iya, Yang benar. kedua, kita harus tahu dulu kita mau jalan di mana ya. Benar, Apakah kita mau off-road atau cuman city riding doang? Jadi teman-teman harus pintar milih sepedanya juga ya, jangan asal ya Kak Susi. Betul. Iya. Oke, terus kalau saran dari Kak Susi sendiri, sepeda apa sih kalau buat pemula yang mungkin lebih mudah, harga nggak terlalu mahal? Itu cocok tuh buat aku karena aku dia pemula. Karena kalau di rumah pakai sepedanya family. Family terus sih sepeda Ada itu. keranjang di depan. Kalau Kak Zuzi gimana? Apa tadi? Tipe? Atau kalau mungkin bisa cerita aja kali ya waktu pertama kali mulai sepeda, sepeda apa sih yang Kak Susi Oh, punya? sepeda apa yang Kak Zuzi punya? Supaya untuk jadi referensi teman-teman yang nonton. Aku sih pertama pakai sepeda lipat ya. Oh, Ya, pertama kali. sepeda lipat kan soalnya untuk goes di dalam kota gitu, untuk kemana-mana tuh gampang pakai sepeda lipat ya. Terus seudahnya kalau misalnya pengen nanjak-nanjak bisa prefer untuk sepeda MTB. Jadi kalau mau ke gunung-gunung nanjak-nanjak tapi santai ya bisa pilih MTB. Nah, jadi gitu guys. Oke, ini ada satu lagi nih pertanyaan nyempil sebelum kita masuk ke sesi kedua. Fresh. Kak Susi, minta tips latihan goesnya dong, biar kenceng goesnya kayak Kak Susi. Wah. Tips goes kenceng. Aduh, tipsnya apa ya? Kayaknya Apa nggak ada tuh? tips sih. Yang penting harus rajin berkala sih konsistennya. Soalnya kan itu proses ya. Badan kita juga harus Beradaptasi. beradaptasi gitu. Ya, asal konstan menurut aku bisa sih. Harusnya bisa ya. lama-lama, ya. Iya tuh, gimana Git? Mau mulai kapan sepedahannya? Aduh, nanti ya tunggu dulu nyali muncul karena lebih sering takut. Kalau aku tuh takut segalanya, takut diserempet lah, takut udahlah Kak, kayaknya naik angkot aja deh kalau aku. Ya, Lebih jadi- milih itu deh Kak Rizky, gimana dong? Ya, kita harus ngasih saran dong sama penonton kita. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau udah mulai serius sepedanya, harus diukur dulu ya. Kemampuan fisik kita udah sampai mana sih? Iya, betul. Dengerin Kak Rizky, jangan dengerin kata aku. Udah gitu, kalau kita lihat Kak Susi kan tripnya jauh-jauh nih. Otomatis seharusnya Kak Susi udah tahu jarak maksimal yang bisa dia tempuh. Jadi teman-teman jangan asal-asalan, oh iya Kak Susi ke Pangandaran, gue ikutin deh. Iya, betul. Gempor nanti baru Nanti sampai. tahu-tahu gimana badannya ya. Ah, Iya, betul. Proses oke. lah ya. Iya, benar. Benar. Oke, sambil nunggu yang lain, Anggit mau nanya apa-apa nih sama Kak Susi mumpung ada di sini? Oke, kalau aku pribadi mah ya Kak, mau nanya gimana itu bisa sampai akhirnya berani sepedahan? Karena beneran aku mah takut banget. Gimana buat ngehilangin rasa takut nih naik sepedahan? Aku tuh kalau sepeda baru 2,5 tahun yang lalu. Nah sebelumnya paling SD aku terakhir sepedahan. Jadi udahnya nggak pernah aja SMP, SMA sampai kuliah. Ya baru 2,5 tahun kemarin. Cuman ya karena saking pengennya aku jalan-jalan gitu kemana-mana sambil olahraga, ya udah akhirnya dijabanin aja. Akhirnya diberanin aja deh Iya. kayak gitu. Aduh, nanti lah ya aku menunggu itu. Menunggu rasa itu ada. Rizky juga mau nanya nih, satu pertanyaan yang sebenarnya penting ya. Apalagi teman-teman si workshop juga banyak yang udah punya anak.
yang paling krusial adalah gimana caranya bagi waktu antara ngurusin rumah tangga sama hobi sepedanya. Nah, itu juga masih PR buat aku. Oh. Jadi kalau hari biasa ya aku juga jadwal rutin nggak ada, sebisanya aja. Kalau lagi jadwalnya bisa langsung goes gitu. Cuman kalau masih banyak tuh tugas atau jadwal anak-anak gitu, ya udah aku nggak goes gitu. Jadi kalau emang waktu buat keluarga lagi padat banget, di skip dulu lah ya. Iya. Sepedanya ngalah dulu. Sepedanya ngalah. Tuh Tetap teman-teman, family number one ya. Iya, family number one lah. benar banget. Ada lagi yang mau ditanya boleh langsung komen di kolom Paling komentar. ya Nanti buat langsung teman-teman dijawab sama yang mau nanya ke Kak Kak Susi soal sepeda, keluarga, apa lagi ya? Kak Susi mau ditanya apa deh? fotografi. Tuh, Nah, fotografi. Apalagi ya? Pokoknya yang berkaitan dengan hal-hal itu kalian boleh coba komentar di live Instagram kita. Kita berusaha bisa jawabin semua pertanyaan kalian. Oke. Sekarang kita Anggit coba kasih lihat dulu deh. Kita kemarin kan sempat bikin video tuh. Coba gimana? kasih lihat dulu deh video sosial eksperimen tentang orang-orang yang mulai booming main sepeda. Oke. Mulai dulu. Kita play ya. Pagi-pagi. Pagi, sesekali malam. Enaknya pagi sih, seringnya pagi. Kadang pagi, kadang sore. Yang sering sih pagi. Pagi. Yang keluar pulau sekitar 1.200, Bandung, Bali. Sekali jalan sekitar 30-40 gitu ya. Dari rumah kurang lebih 18 kilo. 20 ada kayaknya. Khusus Sepatu sport aja. Enaknya sepatu khusus. semi cats. Sport biasa aja. Bebas sih, yang penting nyaman. Kita ikut jalur jangan melanggar les. Satu lagi pakai tahu rambu. Misalnya kita barengan ya, ramean. Aba-aba itu perlu pelan, berhenti atau jalan cepat. Harus pakai helm. Kita lewat kan ada setiap jalan tuh ada jalur untuk sepeda. Itu sih yang harus karena kan ya bahaya juga ya. Kita kalau misalnya tiba-tiba harus ngambil jalur kendaraan roda 4 atau misalnya motor. Kalau sepedahan, kalau misalkan di halayak ramai, mungkin lebih baik pakai ini ya, tetap pakai pelindung gitu ya, tetap pakai masker. Tapi kalau misalkan nggak ramai gitu terus lebih banyak pohonnya ya nggak apa-apa sih. Wajib, karena kan sekarang lagi gini kondisinya kan menyebar kan sekarang katanya dari udara. Komunitas kita nih masker, hand sanitizer, terus kan kadang-kadang Kesehatan harus. iya. Karena pada stres ya, nggak bisa jalan-jalan keluar. Jadi kita buka wacana sendiri sesepedaan ibu-ibu kan baru ya. Kalau saya memang udah lama. Ibu-ibu cantik-cantik ini kan dia baru ya. Mungkin nggak keluar-keluar itu kan riuh ya. Mungkin berangkat dari ini ya, dari COVID ini ya. Jadi semakin banyak orang yang sadar akan olahraga. Jadi olahraga itu suatu kebutuhan gitu. Harusnya kan memang dari dulu ya, tapi nggak apa-apa sih, nggak ada yang namanya terlambat kan gitu. Alhamdulillah senang banget semakin banyak orang yang sadar akan kesehatan gitu. Olahraga itu penting, olahraga itu suatu kebutuhan. Kalau buat saya sih sepeda bisa olahraga individual ya. Tanpa ada teman, kita bisa olahraga setiap saat. Kalau harus kayak futsal gitu kan harus ada rekan ya. Kalau sepeda sih individual, kita kapan waktu juga bisa. Mungkin ya memang lagi masanya ya, lagi juga kan mereka ketemu orang-orang mungkin happy ya. Dalam situasi pandemi ini silakan pakai masker, memakai masker, jaga jarak, dan mungkin ada jalur sepeda contohnya di Asia Afrika itu sudah ada jalur sepeda gitu. Yang penting tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Sekarang kan situasinya seperti ini ya, pandemi COVID-19. Jadi disarankan kepada warga yang bersepeda silakan memakai masker
tidak berkerumun dalam jumlah yang banyak, ya rajin mencuci tangan kan gitu seperti itu. Cuman itu aja. Ya. Kalau sepeda motor kan ada aturannya, di belakang zebra cross ya. Ya kalau sepeda sampai saat ini bisa di situ, cuman ya lebih baik sama dengan pengendara sepeda motor kan gitu. Lebih aman. Jadi tergantung pribadinya si masing-masing pesepeda, harusnya mengikuti aturan juga kan gitu. Oh, belum ada ya. Nah, kalau saya boleh saran ya pakai alat-alat keselamatan seperti lampu kan nggak kelihatan kalau sepeda gitu. Ya, tapi ya saya sarankan kalau bersepeda yang bagus itu ya di siang hari lah, kalau pagi hari kan gitu. Ya. Sesuai anjuran dari pemerintah, sekarang situasi pandemi COVID-19, pertama jaga kesehatan, kan ada 3M ya, 3M 1T. Memakai masker, M-nya ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, T-nya itu tidak berkerumun. Nah gitu. Jadi kalau bersepeda jangan sampai nongkrong-nongkrong lama lah seperti itu ya. Oke, videonya udah kita beres tonton. Coba kita tanya Kak Susi soal pendapatnya. Dari mulai orang yang lebih seneng sepeda pagi dibanding sepeda sore atau malam. Menurut Kak Susi gimana nih pendapatnya? Sepeda Pagi bersepeda sama pagi malam. ya. Ternyata banyak orang-orang yang sepedahan di Bandung itu milih pagi. Gitu, menurut Kak Susi gimana cara pandangnya? Ya bersepeda pagi emang enak sih menurut aku kan, udah dingin, ada matahari Iya. gitu. Terus ya sebelum beraktivitas lah panasin diri dulu kan. Oke. Berolahraga ya. Terus nggak banyak mobil lagi. Kalau sore mobilnya kan cenderung lebih cepat Lebih gitu banyak di ya? jalan. Atau enggak keganggu sama jadwal orang pulang kantor? Nah, iya benar. Gitu tuh. Shoe lovers sebenarnya boleh sepeda kapan aja ya, nggak ada yang ngelarang waktunya. Iya betul. Apalagi di tengah kondisi kayak sekarang, harusnya kalau kalian mau sepeda jangan lupa bawa peralatan safety-nya ya. Helm jangan lupa, KTP jangan lupa, takutnya ada razia. Terus juga. minum, uang cash, minum, apalagi hand sanitizer, Helm. tisu basah, ya duit receh lah ya buat nambal-nambal ban. Iya. Uang sih yang paling penting kan, kali aja di jalan lagi pengen cilok, cimol, cireng gitu. Buat jajan ya, gorengan. Nggak ada uang. Ya kalau angget yang jalan sih harusnya banyak, ya harus bawa banyak Repot uang. juga kalau gitu yang jalan ya. Oke, kita ke pertanyaan keduanya nih. Banyak orang yang kita tanya di sosial eksperimen punya jarak-jarak tempuh yang beda-beda nih. Dari mulai 20, 18, 30, 40 km. Menurut Kak Susi idealnya kalau kita di kota berapa jauh sih yang bikin kita tuh nyaman, nggak bikin exhaust banget, capek banget. Normalnya. Kalau di kota sih untuk tujuan apa dulu? Untuk pindah-pindah ke tempat satu sama lain atau untuk olahraga gitu? Oke, kalau misalkan mungkin kayak Rizky nih kerja tapi pindah-pindah tempat nih. Enaknya ya bukan enak ya. Mungkin balik lagi ke pilihan sepeda juga bisa ya. Terus kalau satu trip aja maksimal atau minimalnya berapa jauh sih kita sepedahan? Waduh, mungkin kalau misalnya dirasa masih capek gitu, selama kita bisa goes sambil nggak kerasa terlalu capek, masih oke sih lanjut terus. Tapi kalau udah mentok gitu, udah nafas udah bunyinya aneh-aneh gitu. Iya, kan beda-beda juga ya kemampuan Iya. orang buat bisa ngoles. Kata aku sih ya udah segitu aja gitu. Berarti lebih Capeknya, guys. sebisanya lah ya. Sebisanya juga sih. Maksain jangan, terlalu deket jangan juga ya. Iya. Soalnya olahraganya hilang ya. Nah, Cuma iya. jalan doang. Sampai keringetan aja. Iya sih, makan pedas juga keringetan, Wah, Gi. iya juga ya. Salah Oke. lagi. Jadi jaraknya bebas. Menurut Bebas. Kak Susi bebas, sesuaikan sama kemampuan kalian. Ya, jangan maksain. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bersepeda perlu sepatu khusus sepeda atau sepatu sport biasa aja?
dari jawaban teman-teman yang kita tanya kemarin, banyak orang milih atau memilih sepatu sport biasa aja untuk naik sepeda. Tanggapannya menurut Kak Susi gimana nih? Apakah boleh? Terus apa sih bedanya sama sepatu yang khusus sepeda yang teman-teman bisa rasain gitu? Bisa diceritain nggak? Oke, menurut aku sih untuk bersepeda kan namanya olahraga ya, harus nyaman lah yang penting. Ukurannya pas di kaki gitu. Kalau untuk yang lebih serius ya boleh sih ganti sepatu sepeda ya. Oke. Tapi kalau yang mungkin baru mulai-mulai kali ya, sepatu sport biasa juga boleh ya? Boleh sih. Kayak Anggit biasanya juga cuma pakai Converse doang. Iya bener, yang penting nyaman. Oh, yang penting nyaman ya. Nyaman. Oke. Gitu teman-teman. Jadi sepatu sebenarnya menyesuaikan dengan keinginan kalian, ya Iya, terutama betul. budget. Ya. Oke. Kita lanjut lagi, Anggit. Yuk. Pertanyaan selanjutnya, kita tanya nih teman-teman yang bersepeda di Bandung, apa mereka tahu aturan bersepeda di dalam kota mungkin ya? Dan jawabannya tuh sebenarnya umum. Kayak harus tahu rambu-rambunya, pakai helm, ikutin jalur sepeda. Padahal pada faktanya nggak semua ruas jalan kita punya trek sepeda ya, Kak? Iya, betul. Jadi amannya gimana sih menurut Kak Susi kalau kita bersepeda di jalan raya atau jalan umum? Amannya sih menurut aku goesnya satu jalur aja kalau di jalanan yang kecil ya, cuman 2 ruas jalan gitu. Kalau yang jalanan lebih besar ya 2 jalur gitu maksimal ya. Jadi mobil sama sepeda juga bisa berdampingan lah gitu. Oke, jadi kita juga harus menghormatin pengendara lain ya. Iya, Apalagi kita mungkin kalau naik sepeda jadi kendaraan yang paling gampang dizolimi ya. Iya. Pertama, Itu yang aku jalur takut sepeda loh. bisa dipakai motor. Nah, iya. Ya, kita nggak kebagian lagi. Akhirnya kita naik ke trotoar, kita dimarahin ibu-ibu. Iya. Ini Iya. jalur saya nanti. Oh ya, kalau Dia nggak bilang, Anggit biasanya yang suka wah, marah-marah. saya yang marahin. Jadi tetap apa ya? Tetap ngikutin lah ya Ngikutin aturan yang di aturan jalan. tetap sih. Nah, Jangan itu sih. sembarangan. Soalnya Rizky pernah satu waktu Mm-mm. main ke alun-alun nih, Kak. Udah gitu, Rizky lihat kayak gerombolan orang mungkin 5 sampai 10 sepeda ngelawan arah ke arah Jalan Merdeka. Mau masuk ke Mia Itu Farma. yang viral itu ya. Iya. Terus kan ya, saya sebagai pengendara motor, ya karena saya tahu kecepatan saya jauh bisa lebih tinggi dari mereka, saya kurangin kecepatan. Iya. Mau marah-marah takut saya viral. Sekarang apa-apa viral. Iya. Hati-hati. Makanya. Banyak shoot. Oke, coba Anggit deh lanjutin pertanyaan sisanya. Oke. Tadi juga waktu di video itu kita nanya perlu nggak sih pakai masker saat bersepeda? Ada 3 orang yang bilang perlu pakai masker saat bersepeda. Menurut kakak nih, emang seperlu itu kah? Kalau bawa masker pasti perlu ya. Cuman kalau dilihat lagi, kalau misalnya nggak mau pakai masker ya kita goesnya ke rute yang sepi aja dari orang gitu. Misalnya gitu. ke Dago yang Ciburial atau kemana gitu, yang orangnya pasti sepi. Jadi masker bisa dilepas karena kan kalau goes tuh butuh asupan oksigennya banyak banget kan. Iya, Iya. betul. Kalau enggak, kalau banyak orang, ya intensitasnya yang diturunin. Jadi kita jangan terlalu capek. Jadi terlalu capek. masih bisa pakai masker tanpa ngap. Nah, itu betul tips dari Kak Suzy. Oke. Selan- Next. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Kak Rizky, silakan. Oh, kok aku? Aku lagi. Ya udah. Kenapa nih kasus sih olahraga bersepeda lagi booming banget nih sekarang. Apalagi semenjak mungkin banyak orang WFH ya. Mereka nggak punya opsi buat olahraga. Otomatis olahraga paling murah, walaupun sekarang sepeda mahal. Olahraga paling gampang, nggak perlu bayar lapang, tinggal keluar rumah, yaitu sepeda. Iya. Menurut Kak Susi, kenapa sih tiba-tiba bisa booming kayak gini? Karena orang tuh mungkin suntuk juga ya. Iya. Dan ini butuh hiburan gitu. Betul. Terus ya olahraga yang masih boleh dilakukan saat ini sendiri ataupun sama temen ya rame-rame goes ya. Dan kalau untuk pergi keluar kota atau kemana gitu kan
masih takut ya. Hmm. Jadi ya di Bandung aja yang deket-deket sambil piknik gitu. Oh boleh. iya. Berarti lebih ke arah banyak orang yang WFH ini atau yang selama pandemi ini butuh apa ya? Pelepas stres mungkin ya. Iya kali ya. Sepeda ya. Flexing gitu loh karena Iya, di jalan. jangan kayak Anggit ya. Anggit Ke mall. lagi yang kena salah apa sih sebenarnya gitu kak? Oke, jadi sepeda apa ya? Kenapa bisa booming ya? Mungkin karena lagi zamannya aja kali ya. Lagi viralnya Lagi in aja, iya. Nanti Mungkin lihat temennya juga Nah, sepedahan diajakin ya udah. lingkungannya Sisi positifnya adalah orang jadi belajar sehat ya, betul. Iya. rutin. Dan tidak ada polusi udara. Ya Betul. kan? Mengurangi ya. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih, yang banyak mungkin teman-teman atau mungkin Rizky sama Anggit sendiri bingung nih. Ketika kayak tadi nih kita nemuin satu gerombolan pesepeda melanggar aturan. Pada akhirnya kemarin kita sempat tanya polisi ya atau petugas ya keamanan di jalan raya ya, yang bisa apa ya, yang mengatur, yang ngawasin. Ketika ditanya, mereka tuh tetap nganjurin kita untuk patuhin protokol kesehatan selama masa COVID. Betul, tentu saja. Biar nggak apa sih, Gi? Hah? Kan kalau naik sepeda pakai masker, nggak bisa nafas gitu, nggak enak. Tapi kenapa sih harus pakai? Ya, kenapa kak? Masker, pakai masker. Kalau lagi ada orang banyak ya aku pakai Pakai sih. aja ya? Iya. Tetap harus aturi Mematuhi. mematuhi protokol kesehatan. Oke. Kalau enggak ya solusi satu lagi ya jaga jarak sih. Jadi ya agak berjauh-jauhan. Jangan terlalu berkerumun gitu. Dan- Atau mungkin kalau kita sepedahannya di komplek yang mungkin nggak banyak orang, Itu nggak banyak orang lah ya, kita bisa lepas masker ya. Tapi Iya. udah mulai ke jalan raya, kayaknya pakai aja deh. iya. Dibanding. Biar tetap sehatnya ada gitu. Benar. Terus kalau teman-teman yang suka night riding gini, kata Pak Polisi juga jangan lupa pakai helm yang ada LED-nya. Tetap pakai penanda supaya pengendara lain tahu kita tuh ada di jalan raya. Betul. Soalnya salah-salah nanti diserempet. Iya, Ya. kan itu yang dikhawatirkan. Iya. Jadi pakai helm yang berlampu, pakai baju kalau bisa ada reflektornya ya. Jadi betul. ketika ada Kan ya. mobil lewat, mantul. Mantul. Lampu Oke. depan belakang ya. Mantul. Terus sama ada pesan juga dari Pak Polisi, jangan lupa naatin 3M dan 1T. Apa aja sih, Gi? 3M, 1T. Memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga Jaga jarak. jarak. T-nya tidak berkerumun. Jadi kalau kita bisa olahraga sendiri, mulai dari sendiri aja kali ya, sampai situasinya benar-benar aman, kita baru bisa bareng-bareng. Iya. Tahu kok Anggi juga kangen kan ketemu teman, ya Iya, kasusnya juga kangen ketemu teman-temannya. Small Cuman, group lah ya. benar. group. Tapi Iya. buat kepentingan kita bersama harusnya kita tahan dulu ya untuk saat ini. Sampai Oke. semuanya kondusif. Coba kita lihat Instagram lagi gitu. Yeay, kita baca komentar lagi yang mau nanya atau mau komentar tentang Kak Suzy sebelum lanjut. Oke, kita sapa dulu kali ya. Ada Sita Puspita 01. Halo, Halo. selamat sore semuanya. Sana hujan nggak? Ada mendung ya. Hana Kai 97. Selamat sore semuanya. Halo. Thank you yang udah join. Ada Doni Pratiwa. Selamat sore juga. Ngasih jempol nih sama ngasih love buat Kak Susi sama Anggit. Love gimana sih gini? Oke. Udah kita mulai kali ya. Kita tahan dulu pertanyaan teman-teman. Kita lanjut sesi ketiga. Di sini kita akan nguji Kak Susi yang tadinya masih malu-malu jadi harus jujur ya dengan rapid question. Oke. Harus dijawab dengan cepat, Betul. lantang, Dan tegas, nggak boleh ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu kita tahu. Aduh. kita tahu. Artinya bohong. Kita tahu pokoknya. Oke, kita udah nyiapin 8 pertanyaan cepat untuk Kak Susi. Mungkin kita bagi dua aja kali ya. Pertama 4 Anggit, 4 Ini aku. giliran nih. Hah? Iya. Udah kasih aja. Ya udah, dari aku ya. Oke. Jawabnya cepat.
Jangan mikirin yang aneh-aneh, yang kelintas kepala aja. Yang aneh-aneh tuh gimana? Maksudnya kan cuma 2 option gimana? Deg-degan ini. Ada ya? Iya nih. Siap? Siap. Sepeda Look atau sepeda Carvelo? Cervelo. Nah, Cervelo. oke. Pangandaran atau Pangalengan? Pangandaran. Kamera atau sepeda? Sepeda. Sepeda bareng suami atau sepeda bareng WCC Bandung? Sepeda bareng suami. Naik mobil atau naik sepeda? Naik. Satu. Ini Naik mobil. Oke. Family time sepedaan atau family time ke mall? Apa? Family time ke mall atau Oh, family sepedahan. time sepedaan? Oh, sepedaan. Seru. Oke. Belanja make up atau peralatan sepeda? Waduh. Peralatan sepeda, soalnya make up udah lengkap. Aku boleh minta kalau gitu. Coba. Aduh. Oke, pertanyaan terakhir ya. Siap-siap. Beli sepatu baru atau reparasi? Waduh. Sepatu apa nih? Boleh apa aja, bebas deh. Sepatu umum boleh, sepatu sport boleh, sepatu sepeda juga boleh. Beli sepatu baru deh. Sepatu baru, oke. Jadi sebenarnya kita udah sampai di ujung acara ya. Kasusnya udah kita ulik-ulik nih dari mulai profesinya, Iya. hobinya, terus mungkin sedikit tentang keluarganya, sama reaction soal fenomena sepeda saat wabah kayak gini ya. Mungkin Anggi ada yang mau ditanya lagi sebelum kita closing? Angit cuma mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Suzy. Sama-sama. Thank you banget udah luangin waktunya di Sama-sama. shoe workshop, di shoe talk ini. Semoga Kak Suzy dan keluarga sehat selalu. Amin. Ya kan? Tetap Amin. semangat sepedahan dan jalani aktivitas tetap dengan protokol kesehatan. Oke. Amin. Oke. Terima kasih juga kepada Warung Kanoli dan Shoe Lovers. Thank you yang udah kasih. nonton. Oke. Terus nih ada pesan juga nih buat Kak Susi sama teman-teman. Kalau ada masalah sepatu, datangnya nggak usah cari tempat-tempat yang aneh deh. Ada shoe workshop di Bandung. Tetap sini ya. Betul, Jalan Kembar Tengah 3, nomor 5. Ya, pelangnya gede, nggak akan bingung. Ya. Tempat reparasi yang bisa ngehandle semua jenis sepatu. Kasual bisa. Ya. Sepatu sport apalagi. Bisa banget. Terus teman-teman yang nonton ke sini gara-gara ada Kasusi dan gara-gara sepeda, sepatu sepeda juga bisa kita benerin. Jadi nggak usah takut ya. Mantap. Konsultasi Keren banget, aja. Langsung meluncur ke sana. Nah, Langsung meluncur. ya konsultasi aja ke teman ke nomor yang ada di bawah. Di bawah ini. Di bawah ini ya. Bisa DM. Bisa DM di Instagramnya di Shoe Workshop atau hubungi WhatsAppnya di bawah ini. Ya, di bawah sini. Oke. Sayang kayak gitu ya. Kita cuma punya waktu sebentar. Padahal kita masih mau curhat soal ini ya. Tadi make up tadi ya. Iya, oke nanti ya. Di backstage aku mau ngomongin soal make up. Oke, itu lain lagi. Itu lain lagi. Jadi, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Thank you, Shoe Lovers. Udah nyempetin waktunya. Maaf kalau kita nggak bisa jawabin semua pertanyaannya. Iya. Mungkin next time-nya mungkin kita riding bareng kali ya. Baru kita live ya. Boleh? Boleh? Setelah situasinya aman. Ya, betul. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, Bye. Thank you,